Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hubtech TV. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan HTTP POST dan HTTP GET. Nah, sekarang kita akan buat sendiri server API-nya dan tampilan websitenya yang sederhana di desktop kita. Beberapa di antaranya adalah kita memerlukan web service atau web servernya yang bisa kita install di desktop kita. Oke, di sini saya menggunakan SAM XAMPP. Silahkan download SAM-nya di apachefriends.org download seperti ini. Download saja yang terakhir, yang PHP 8. Download, kemudian install, standar instalasi, next sampai selesai. Lalu setelah itu kita coba akses SAM-nya. Kita buka kontrol panelnya, maka akan ada tampilan seperti ini. Untuk yang pertama kali menginstal mungkin tidak akan langsung otomatis on ya. Kita stop dulu. Kalau kalian pengen langsung on saat ini dijalankan, masuk ke config, lalu klik ini, Apache dan MySQL. Kemudian close, kemudian bisa di start, dan MySQL. Oke, semuanya sudah start. Cara mengeceknya apakah ini sudah terinstall dengan baik, kita langsung saja buka browser, kemudian ketikkan localhost. Seperti ini. Nah, apabila muncul halaman ini, artinya web server kalian sudah running. Oke, kita cek MySQL-nya. Klik bagian pojok sebelah kanan, phpMyAdmin. Nah, ini sudah kebuka ya. Ini halaman utama dari database-nya. Selanjutnya kita perlu membuat database. Oke, ini adalah database saya yang sudah dibuat dan ada beberapa yang memang default dari SAM-nya. Kita akan buat database-nya. Kita beri nama ESP32. Kemudian create. Nah, untuk mengisikan tabel-tabelnya saya sudah buatkan SQL file-nya yang bisa kalian download di GitHub saya. Nah, masuk ke sini. Kemudian code, kemudian download zip. Oke, start download, kemudian open. Yang kita perlukan adalah folder yang ini. Kita ekstrak aja, misalkan kita isikan ke desktop. Oke, sudah masuk ke desktop. Nah, kita kembali ke phpMyAdmin, klik database-nya, lalu klik import, ambil filenya dari desktop tadi, oke. Desktop, kemudian masuk ke foldernya, ambil yang ekstensinya itu .sql, seperti ini. Kemudian open. Setelah itu, klik go. Oke, semuanya sukses. Dia akan membuat dua buah tabel. Satu adalah tabel real time. Oke, isinya sederhana, hanya sebuah ID, temperatur, humidity, kemudian update at, kemudian ini sensor untuk data-datanya. Nah, jadi dua tabel ini fungsinya berbeda. Yang satu itu untuk menyimpan setiap bacaan. Ya, jadi setiap bacaan akan disimpan di sini. Kalau yang real time dia akan hanya menampilkan data terakhirnya saja. Oke. Nah, setelah itu kita butuhkan juga API. Oke. Jadi setelah terinstall SAM-nya, masuk ke Explorer, kemudian ke C, kemudian SAM, kemudian masuk ke htdocs. Nah, kalau kita buka lagi localhost-nya, dia akan langsung menuju ke folder dashboard ya. Kita cek lagi di foldernya, nah dia akan langsung mengakses yang ini. Nah, kita perlu bikin juga folder untuk sistem kita. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, dari sini kita double klik, kemudian ambil folder ini. Klik dan drag. Nah, seperti itu. Di folder htdocs ya. Oke. Nah, untuk memanggilnya kita cukup ketikkan localhost/sp32. Maka akan langsung muncul seperti ini. Nah, ini sederhana aja ya, tampilan HTML sederhana yang akan nanti mengakses database-nya. Nah, setelah itu apabila kita cek lagi ke foldernya ESP32 kemudian API, nah di sini ada sebuah folder API
yang saya buat dari PHP script. Bisa dicek aja isinya. Nah, jadi ini ya simple aja, sebetulnya sederhana, API sederhana. Pertama kita declare dulu. Oke, hostnya localhost, usernya root, passwordnya kosong ya, defaultnya kosong. Kemudian DB atau database-nya itu adalah database ESP32. Nah, setelah itu nanti di sini script ini akan membaca metodenya get ini, datanya dia ngambil data. Datanya isinya apa? Apakah insert, apakah get all, apakah real time. Oke, kita cek ya. Kita cek yang real time. Caranya kita mengetesnya adalah kita buka lagi tab baru, localhost, kemudian ESP32, kemudian API karena ada di folder API ya. Lalu API.php, tanda tanya seperti ini, datanya diisi dengan real time. Nah, jika sudah keluar seperti ini, berarti servernya berjalan dengan normal, kemudian datanya juga ditampilkan ya. Nih, kita lihat di sini. 0, 0 ya. 0, 0. Kita coba ganti datanya jadi 5. Kemudian ini juga 5. Seperti itu. Kita coba kembali, kemudian refresh. Nah, 5, 5. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke folder ESP32-nya. Nah, di halaman paling depan di folder ESP32 ada index.html. Oke, klik kanan, kemudian open editornya, bisa pakai Notepad++ atau Notepad biasa. Nah, ini bagian bawah diedit aja nih. Ada port 8080 ya. Kita coba edit. Nah, ini hapus aja seperti itu. Kemudian save. Kita coba yang ini, kemudian kita refresh page-nya. Nah, dia langsung terkoneksi dengan database kita ya. Jadi di sini ada API. Si script ini dia akan mengakses API, kemudian API akan mengakses ke database-nya. Oke, ini script sederhana juga, HTML biasa, kemudian menggunakan Bootstrap. Ini adalah tampilan utamanya ya. Lalu di bagian bawah saya kasih JavaScript untuk melakukan pembacaan data setiap 500 milisecond. Seperti itu. Nah, dia ngambil dari alamat ini ya, yang real time. Kemudian returnnya berupa JSON. Lalu akan diisikan datanya ke elemen dengan ID, temperatur, dan hum ya, atau humidity yang ini ya. ID-nya temperatur dan ID humidity. Seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya walaupun terlihat seperti diam seperti ini, dia per 500 milisecond selalu request ke server. Nah, kita coba lagi, kita edit deh. Edit jadi 8, ininya edit jadi 6. Kita lihat, oke, 8 dan 6. Nah, kalau kita buka yang untuk API-nya, selain real time ya, selain data real time yang kita minta di sini, ini kan ada data real time nih. Selain data real time, ada juga data get all ya, get all. Kita coba get all-nya. Nah, ini masih kosong. Kenapa masih kosong ya? Karena memang di bagian sensor ini masih kosong. Kalau kita lihat ke scriptnya, get all ini dia ngambil query dari tabel sensor. Nah, karena sensor masih kosong, maka output JSON-nya juga masih kosong. Nah, tapi di sini ada satu metode lagi namanya insert ya. Ada metode insert. Dia perlu datanya temperatur dan humidity seperti ini. Lalu dia akan mengisikan datanya ke tabel sensor. Nah, kita coba deh pakai Postman. Oke, ini Postman-nya. Oke, saya bikin metodenya post. Lalu ini hilangkan aja karena kita di port 80 ya. Lalu insert. Kita lihat di bagian header-nya centang semua. Content type-nya application JSON. Kemudian di body-nya kita akan kirimkan 33 dan 5 seperti ini. Oke,
Kita coba sambil buka ininya deh. Nah, kita lihat ya. 33 dan 55. Kita kirim. Nah, dia akan langsung berubah ya datanya. Ini juga sukses data edit. Kita coba rubah lagi 48 misalkan. Ininya 75 sen. Nah, ini langsung lagi berubah. Nah, ini yang Postman lakukan ini akan kita lakukan juga di ESP32. Jadi nanti datanya real time ya. Real time masuk ke database kemudian tampil di sini. Oke, tadi udah kita masukkan berapa data ya? Coba kita tambah lagi deh. 30, 85 seperti ini. Oke, masuk data-data. Nah, sekarang kita buka yang tadinya kosong. Kalau kita refresh, nah data-datanya udah masuk ya. Dan kalau kita cek juga di tabel sensor ini, kita klik. Nah, datanya sudah masuk nih. Nah, jadi sampai step ini pembuatan server kita, kemudian database, kemudian pembuatan API, pembuatan UI-nya seperti ini sudah berhasil. Nah, nanti kita akan lanjutkan di Node MCU ESP32. Kita kembali ke pemrograman. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar post dan get di ESP32 untuk menuju ke servernya request.in ya, request.in. Nah, kita akan coba arahkan postnya ini ke alamat localhost kita. Oke, caranya kita edit aja nih string URL-nya, kita ambil metodenya deh yang insert tadi. Oh, udah tutup ya, ini ambil aja ini. Insert ya untuk postnya. Nah, tapi ini diisinya jangan localhost. Ini harus diisi dengan IP di laptop kita atau di PC kita. Nah, pastikan antara ESP32 dan laptop kita ini dalam satu network ya. Saya akan connect dulu ke WiFi yang sama. Oke, connected. Lalu saya coba cek properties. Ini alamatnya di berapa nih? Nah, ini alamat laptop saya, alamat IP ya. 192.168.093. Atau kalau mau cek bisa di cmd IP config. Nah, kita lihat ya 093 ya, kita connect berdasarkan wifi-nya. Karena kalau LAN-nya saya berbeda alamatnya. Jadi saya di sini menggunakan dua koneksi, satu LAN, satu wifi. Nah, wifi saya dikoneksi ini karena ESP32-nya juga terkoneksi menggunakan wifi, maka kita harus ngambil yang ini alamatnya. Ya, ambil saja Ctrl C. Nah, localhost-nya kita ganti dengan alamat router kita. Oke, Ctrl save. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini kemudian kita isikan nih data-datanya ini nih. Data-datanya kita coba isikan temp dan home ya. Kita butuh temp dan home. Kita bikin temp kemudian home. Temp dan home, oke. Nah, ini nilainya kita buat ini aja deh. Kita buat random aja. Nah, kita bisa kunjungi arduino.cc gimana cara membuat sebuah nilai random. Nah, ini kita lihat ya. Kita nyontek dulu di sini. Katanya di sini kita bikin dulu. Kita bikin variabel namanya long rand number, oke. Lalu nanti rand numbernya ini bikin random 300. Kalau lihat di sini sinteksnya, kalau random 300 ya, kalau satu parameter gitu berarti dia hanya menyatakan max-nya saja. Nah, kalau min max berarti ada range angkanya. Kita coba deh bikin di atas di sini di bawah deklarasi variabel kita bikin aja integer rand temp. Lalu rand home seperti ini ya. Bikin variabel ini, lalu di bawahnya kita buatkan rand temp
sama dengan random. Oke. Minnya itu kita buatkan dari misalkan gimana ya, temperaturnya dari 0 sampai 100 deh gitu ya. Tuh, kebanyakan ya. Kita misalkan 30 sampai 50 deh. Temperatur. Kemudian range-nya atau humidity-nya kita bikin random range-nya dari 40 sampai 80. Oke, seperti itu. Jadi nanti di sini diisinya adalah range temp, kemudian range home. Ini kita buat dalam string aja deh. String gini ya, karena dia mintanya biasanya string ya sini. Lalu range home-nya juga kita bungkus sama string lagi. Method success, kemudian kita coba printkan di sini ya. Print line range temp. Oke. Kemudian oke, sudah. Kita biar lebih bagus kita coba isikan string di sini. Tempnya segini, kemudian plus di sini home-nya plus. Oke. Oke, kita cek lagi kodenya. Oke, fungsi post HTTP-nya udah benar kayaknya. Nanti di setup kita coba bikin loop deh. Ini kita X aja. Lalu kita masukin ke loop dengan delay setiap 1 detik. Oke, kayak gitu. Oke, compile dulu. Oke, sukses di compile, kita kirimkan. Oke, berhasil. Kita coba tes terminalnya. Oke, connected to Wi-Fi. Oke, sukses. Oh, ini kok minus ya? Oke, ini harus bukan minus, harusnya koma ya. Koma. Salah. Oke, save. Kita upload lagi. Connecting to Wi-Fi. Connected. Dia coba cek internet. Oke, nyala. Oke, datanya sudah positif. Kita cek di sini. Kita refresh dulu. Oke, ini sudah berubah-berubah ya. Kalau kita coba side by side aja ini dengan ini. Nah, datanya berubah ya. Sesuai dengan data-data di terminal. Oke, sudah oke. Kita coba cek untuk database-nya. Nah, ini kalau untuk metode ini get all, kalau kita refresh, ini datanya banyak nih. Nah, banyak banget ya. Kita coba lihat di bagian row-nya. Nah, ini sangat banyak datanya. Kita coba balik ke database-nya. Kita klik lagi yang sensor. Nah, datanya udah mulai masuk semua. Kalau real time, dia cuma satu baris aja. Karena kalau kita lihat lagi di PHP script-nya, untuk insert, untuk ke tabel real time, dia sistemnya update. Nah, jadi dia cuma ngupdate aja nih. Tapi sisanya, dia diisikan semua ke tabel sensor. Nah, jadi itulah bagaimana real project-nya. Ini kita bikin sederhana aja.
supaya dapat gambarannya seperti apa proses pengiriman data ke server, kemudian menampilkannya di simple website atau simple HTML page seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, comment, kemudian subscribe, dan jangan lupa share juga tutorial ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuhkan tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Hoptech TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.